Selamat datang rekan-rekan residen. Nah, dalam perjalanan karir Anda nanti, Anda akan membuat ribuan, bahkan jutaan keputusan klinis. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebenarnya yang menjadi kompas moral di balik setiap keputusan itu? Yuk, kita bedah sama-sama. Kita semua pasti tahu ya rasanya. Ruang tunggu penuh, pasien menumpuk, waktu rasanya sempit sekali, dan ada tekanan yang konstan untuk kerja lebih cepat, lebih efisien. Nah, di tengah semua kesibukan itu, gimana caranya kita bisa memastikan kalau kita ini bukan cuma merawat penyakit, tapi juga merawat manusianya? Ban berjalan. Wow, kutipan dari ahli bedah Avi Lansky ini, jujur, mungkin bikin kita sedikit nggak nyaman ya. Karena ini terasa begitu nyata. Di bawah tekanan sistem, gampang banget praktek kita kehilangan sentuhan manusianya. Dan ini adalah jebakan yang harus kita sadari dan hindari dari awal. Dari memberi pertolongan menjadi memberi layanan. Kedengarannya sepele ya. Padahal ini beda banget. Yang pertama itu panggilan jiwa. Yang kedua itu terdengar seperti transaksi bisnis. Pergeseran kecil dalam kata-kata ini seperti yang dicatat oleh onkolog Mikhail Davidov sebenarnya mengubah cara kita memandang pasien dan peran kita sendiri secara fundamental. Dan ini semua bisa menjadi lingkaran setan yang sangat berbahaya. Coba bayangkan, tekanan untuk mencapai target statistik bisa memicu kesalahan, yang kemudian diekspos besar-besaran oleh media. Akibatnya, kepercayaan pasien terkikis. Dan ujung-ujungnya, Anda, para dokter muda, merasa kecewa dan kehilangan semangat. Jadi, pertanyaannya, gimana cara kita memutus lingkaran setan ini? Jawabannya bukan dengan bekerja lebih keras, tapi dengan bekerja lebih bijaksana. Caranya adalah dengan menggunakan sebuah kerangka kerja yang kokoh yang disebut aksiologi. Sederhananya begini, aksiologi itu adalah studi tentang nilai-nilai. Ini adalah senjata intelektual kita untuk melawan efek ban berjalan tadi. Aksiologi adalah pengingat yang sadar tentang mengapa kita memilih profesi ini di awal, yaitu untuk menghormati pasien sebagai seorang pribadi, bukan sekedar nomor rekam medis atau kasus penyakit. Coba renungkan ini sejenak. Setiap resep yang Anda tulis itu bukan cuma instruksi kimia, tapi sebuah intervensi dalam hidup seseorang. Setiap diagnosis yang Anda sampaikan bukan cuma sekumpulan fakta medis, tapi sebuah momen yang bisa mengubah dunia pasien Anda selamanya. Itulah yang dimaksud dengan perjumpaan moral. Lihat deh, bagaimana aksiologi ini jadi fondasi dari segalanya. Nilai-nilai kita, apa yang kita anggap benar dan baik, itu menjadi kompas yang mengarahkan cara kita memandang realitas, atau ontologi, lalu cara kita mendapatkan pengetahuan, atau epistemologi, dan terakhir, metode yang kita gunakan. Jadi ingat, nilai selalu datang lebih dulu. Oke. Ini semua kedengarannya filosofis banget ya. Tapi, gimana cara kita membawa konsep ini dari awang-awang teori ke ruang praktik yang sibuk? Bagaimana nilai bisa berjalan beriringan dengan data dan bukti ilmiah? Yuk kita lihat. Pergeseran dari model paternalistik ke model yang berpusat pada pasien ini adalah contoh sempurna aksiologi dalam tindakan. Dulu mungkin kita sering dengar, saya dokternya, saya tahu yang terbaik. Sekarang, kita mengakui bahwa pasien adalah ahli dalam hidup mereka sendiri. Seorang agen moral yang punya hak penuh untuk ikut membuat keputusan tentang tubuhnya. Saya suka sekali metafora ini. Bayangkan praktek medis yang seimbang dan kokoh itu harus berdiri di atas dua kaki yang sama kuatnya. Kalau salah satunya lemah atau pincang, ya seluruh praktiknya bisa goyah, bahkan roboh. Apa sih kedua kaki itu? Nah, ini dia kedua pilar itu. Kedokteran berbasis bukti atau IBM dan kedokteran berbasis nilai atau VBM. Anggap saja IBM itu memberi kita peta, bukti ilmiah terbaik tentang cara mencapai suatu tujuan. Tapi VBM memberi kita kompas, nilai-nilai yang membantu kita memutuskan kemana tujuan yang ingin kita capai bersama pasien. Anda butuh keduanya untuk sampai ke tujuan yang benar. Oke, mari kita buat ini jadi lebih nyata lagi dengan sebuah studi kasus. Kita akan lihat bagaimana pilar-pilar filosofis yang tadi kita bahas itu bisa menciptakan sebuah kerangka kerja yang utuh dan etis untuk manajemen pasien sehari-hari. Kita akan pakai kerangka 4 langkah ini, selalu dimulai dari nilai-nilai kita untuk menganalisis pendekatan pada pasien diabetes. Mari kita lihat gimana cara kerjanya dalam praktek. Langkah pertama, tentu saja, aksiologi. Semuanya harus dimulai dari nilai kita. Dalam kasus ini, kita memprioritaskan perawatan yang berpusat pada pasien dan non-invasif. Nah, nilai inilah yang akan membentuk seluruh pendekatan kita selanjutnya.
Karena nilai kita berpusat pada pasien, maka cara kita memandang realitas penyakit ini jadi lebih luas. Kita melihat diabetes bukan lagi sekedar angka gula darah, tapi sebagai sebuah kondisi kompleks yang berkelindan dengan kehidupan nyata pasien, dengan pilihan gaya hidup dan faktor sosialnya. Lalu, bagaimana kita bisa dapat pemahaman yang utuh? Ya kalau realitasnya kompleks, cara kita belajar tentangnya juga harus kompleks kan? Angka gula darah itu penting, tapi itu baru menceritakan setengah dari cerita. Setengah lainnya datang dari mana? Dari mendengarkan pengalaman hidup pasien itu sendiri. Dan inilah hasil logisnya. 3 pilar pertama secara alami akan menuntun kita pada sebuah metodologi yang holistik, yang tidak cuma mengukur hasil klinis, tapi juga menggali sikap dan tantangan pribadi si pasien. Semuanya terhubung dan selalu dimulai dari nilai. Sekarang, mari kita bawa semua pembahasan ini kembali kepada Anda dan perjalanan Anda masing-masing sebagai seorang dokter, khususnya di bidang kedokteran keluarga. Ini mungkin hal yang paling penting untuk Anda ingat dari pembahasan kita. Aksiologi itu bukan sekedar teori untuk ujian. Ini adalah kompas praktis Anda di lapangan, terutama saat menghadapi situasi abu-abu di ruang praktik ketika pedoman klinis saja rasanya tidak cukup memberikan jawaban. Kutipan ini adalah pengingat yang abadi. Di era kecerdasan buatan dan big data, teknologi akan jadi alat yang semakin canggih dan kuat. Tapi ingat, mereka hanyalah alat, bukan pengganti. Sentuhan manusia, hubungan empati antara Anda dan pasien Anda akan selalu menjadi inti dari penyembuhan. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Saat Anda bertemu pasien berikutnya, coba tanyakan pada diri sendiri, selain pedoman klinis, nilai-nilai pribadi apa yang akan saya bawa ke dalam ruangan itu? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan membentuk jadi dokter seperti apa Anda nantinya. Terima kasih.